Hai semuanya, pernah nggak sih kamu mikir sebenarnya kaya itu kayak gimana sih? Buat sebagian orang, kaya itu punya tabungan segunung. Buat yang lain, mungkin artinya bebas cicilan, bisa punya rumah sendiri, mobil keren, atau sekadar bisa ngopi santai tanpa mikir utang dan tagihan numpuk. Tapi ada juga yang mikir, kaya itu bukan cuma soal duit, tapi soal cara mikir, cara ngelihat hidup, mentalnya. Dan ternyata, hal itu justru lebih penting dari sekadar angka di rekening. Coba deh lihat Warren Buffett sama Elon Musk. Dua orang ini udah masuk daftar orang terkaya di dunia. Tapi hal paling keren dari mereka bukan cuma harta yang gak habis 7 turunan, melainkan pola pikir mereka. Cara mereka ngambil keputusan, ngadepin masalah, dan bikin sesuatu yang berdampak besar. Itu yang disebut mental kaya. Mereka bukan cuma kaya secara harta, tapi juga punya pola pikir yang bikin mereka tahan banting, visioner, dan selalu satu langkah di depan. Dan kabar baiknya, mental kaya itu bisa dilatih. Bukan cuma buat mereka yang punya saham miliaran dolar, tapi buat siapa aja yang pengen jadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Kalau ngomongin Warren Buffett, orang sering kejebak mikir dia itu sukses karena hoki atau karena dia hidup di zaman yang pas. Tapi kalau dilihat dari cara dia mikir, kita bakal nemu sesuatu yang jauh lebih menarik. Buffett punya kesabaran yang luar biasa. Di saat orang-orang panik jual saham karena harga turun, dia justru duduk tenang, baca laporan keuangan dan bilang, oke, ini justru kesempatan. Bukan karena dia punya ilmu sulap, tapi karena dia ngerti bahwa mental kaya itu bukan soal panik ketika dunia berubah. Justru, mental kaya itu tentang tetap tenang ketika semuanya goyang. Buffett itu hobi banget baca. Katanya, dia habisin 80% waktunya buat baca. Bukan buat gaya-gayaan, tapi karena dia tahu, informasi itu kayak nutrisi buat otak. Dia nggak ngikutin hype atau tren sesaat. Dia belajar, dia mikir, dan dia ambil keputusan yang logis. Nah, mental kaya itu salah satunya dibentuk dari kebiasaan sederhana kayak gitu. Kita nggak harus langsung jadi pembaca buku ekonomi Harvard, tapi mulai dari rutin baca berita dengan kritis, atau dengerin podcast yang bisa nambah perspektif, itu udah langkah awal yang mantap. Sekarang kita geser ke Elon Musk. Kalau Buffett punya kekuatan sabar dan fokus jangka panjang, Musk datang dengan gaya yang lebih liar, penuh risiko, dan gila ide. Tapi satu hal yang jelas dari Musk, dia punya keberanian untuk berpikir beda. Saat semua orang bilang mobil listrik itu mustahil buat pasar massal, dia malah bilang, why not? Saat NASA struggling dengan pendanaan dan publik udah gak terlalu excited soal luar angkasa, dia datang bawa SpaceX dan bilang, kita harus jadi spesies multiplanet. Mental kaya versi Musk bukan cuma soal punya visi gede, tapi juga soal nekat yang terarah. Dia berani pasang semuanya, bahkan pernah jual hampir seluruh harta pribadi buat ngebangun Tesla dan SpaceX. Tapi itu bukan nekat asal nekat. Dia tahu apa yang dia perjuangin, dan dia rela rugi jangka pendek demi tujuan jangka panjang. Banyak orang nggak tahan di fase rugi dulu itu. Tapi Musk bisa, karena dia tanam di otaknya satu hal. Progres itu bukan soal instan. Mental kaya yang dia punya nggak dibangun dari kenyamanan, tapi dari tantangan yang dia peluk mentah-mentah. Lucunya, dua tokoh ini punya pendekatan yang kayak bumi dan langit. Buffett sangat konservatif dan logis, Musk impulsif dan futuristik. Tapi ada satu benang merah yang bikin mereka sama, yaitu mereka nggak hidup untuk validasi orang lain. Mereka tahu apa yang mereka yakini, dan mereka jalan terus meskipun orang-orang bilang itu gila, lambat, atau nggak realistis. Nah, itu dia salah satu akar dari mental kaya. Tahu apa yang kamu perjuangin dan nggak gampang goyah cuma karena dunia nyuruh kamu berubah arah. Banyak orang kejebak sama konsep kelihatan kaya daripada beneran kaya. Kita sibuk beli barang branded biar dianggap sukses. Kita rela ngutang buat staycation biar feed Instagram kelihatan bahagia. Tapi coba lihat Buffett, yang sampai hari ini masih tinggal di rumah lamanya di Omaha yang dia beli tahun 1958. Mobilnya juga bukan Tesla, bukan juga supercar. Dia nggak butuh pamer, karena dia ngerti kekayaan sejati itu bukan soal yang bisa dipamerin, tapi soal yang bisa bikin tidur nyenyak tanpa mikirin tagihan. Mental kaya juga berarti tahu kapan harus bilang enggak. Buffett punya prinsip yang keren banget. The difference between successful people and really successful people is that really successful people say no to almost everything. Gokil ya, kita sering mikir kalau makin sibuk itu makin sukses. Padahal kadang sibuk itu cuma tanda bahwa kita belum bisa fokus. Kita takut nolak, takut nggak disukai, takut kehilangan peluang.
Tapi mental kaya ngajarin kita buat tahu mana yang benar-benar penting dan mana yang cuma gangguan. Kalau Musk, dia ngajarin hal lain, yaitu kerja keras yang ekstrim tapi tetap meaningful. Dulu dia pernah kerja sampai 120 jam seminggu. Mungkin kedengeran gila, tapi buat dia itu bukan sekadar ambisi, tapi dedikasi. Dia nggak kerja keras buat pamer jam kerja. Dia kerja keras karena dia percaya perubahan besar butuh usaha besar. Tapi jangan salah kaprah juga. Kerja keras ala Musk bukan berarti anti istirahat. Justru, dia tahu kapan waktunya mikir besar, kapan waktunya eksekusi, dan kapan waktunya rehat. Bedanya, dia rehat bukan buat kabur dari realitas, tapi buat isi ulang tenaga dan strategi. Mental kaya juga tentang cara kita ngelihat masalah. Buat orang biasa, masalah itu penghalang. Tapi buat Buffett dan Musk, masalah itu tantangan yang seru buat dipecahin. Buffett nggak panik waktu pasar anjlok, dia nyari celah. Musk nggak mundur waktu roket SpaceX meledak. Dia bilang, bagus, kita belajar sesuatu. Itu bukan cuma optimisme naif, tapi mentalitas anti korban. Mereka nggak suka playing victim. Mereka lebih milih bilang, oke, ini salah aku. Gimana cara aku benerin? Dan ini penting banget. Karena banyak orang tuh nggak berkembang bukan karena nggak punya potensi, tapi karena terlalu sibuk cari kambing hitam. Ngomongin soal uang, Buffett dan Musk juga sama-sama ngerti bahwa uang itu alat, bukan tujuan akhir. Buffett masih nyumbang miliaran dolar lewat The Giving Pledge. Musk juga bilang dia pengen mati dengan 0 aset karena semua kekayaannya harus dialihin buat memajukan umat manusia. Coba pikirin itu. Mereka udah ngelewatin fase buat diri sendiri dan masuk ke fase buat orang lain. Tapi itu nggak terjadi dalam semalam. Itu hasil dari mental kaya yang terus mereka asah selama puluhan tahun. Satu hal yang juga menarik dari dua orang ini adalah cara mereka ngadepin kegagalan. Buffett pernah bikin keputusan investasi yang dia sesali seumur hidup. Nggak beli saham Amazon waktu awal. Musk, jangan tanya. Dari roket meledak, Tesla hampir bangkrut sampai dikritik keras di media. Tapi apa mereka berhenti? Nggak. Mereka belajar, bangkit, dan lanjut. Karena mental kaya bukan soal selalu benar, tapi soal selalu belajar. Kalau kamu mau mulai melatih mental kaya, nggak harus langsung investasi atau bangun startup. Mulai aja dari hal simple. Kayak nahan diri buat nggak beli barang yang cuman bikin senang sesaat. Atau belajar bilang enggak ke hal yang nggak sejalan sama tujuan hidupmu. Atau sesekali duduk, baca buku, dan kasih waktu buat otakmu mencerna. Bukan cuma scroll-scroll nggak jelas. Itu semua, kalau dijalanin konsisten, bakal jadi fondasi yang kuat buat cara berpikirmu. Kamu juga perlu ingat, mental kaya bukan berarti anti uang. Justru, ini soal menempatkan uang di tempat yang sehat. Bukan buat ngejar gengsi, tapi buat beli kebebasan. Kebebasan mikir, kebebasan waktu, kebebasan milih jalan hidup. Buffett dan Musk, meskipun caranya beda, sama-sama ngerti esensi ini. Dan mereka ngasih contoh bahwa uang bisa jadi alat luar biasa kalau kita yang pegang kendali, bukan sebaliknya. Satu hal terakhir yang sering dilupakan orang, punya mental kaya itu nggak harus nunggu tua. Justru, semakin muda kamu latih pola pikir ini, semakin siap kamu menghadapi dunia yang nggak selalu ramah. Karena dunia bakal terus berubah, teknologi makin gila, ekonomi makin naik turun, dan tekanan sosial makin kuat. Tapi kalau kamu punya fondasi mental kaya, kamu bakal bisa berdiri tegak, bahkan di tengah badai. Dan jangan pernah ngerasa kamu harus jadi Warren Buffett atau Elon Musk. Kamu cukup jadi versi mental kayanya diri kamu sendiri. Ambil yang cocok, adaptasi, dan bentuk jalanmu sendiri. Karena pada akhirnya, mental kaya bukan soal jadi orang lain, tapi soal jadi seseorang yang tahu apa yang dia mau, dan jalanin itu dengan keberanian, disiplin, dan rasa syukur. Jadi, di tengah dunia yang sibuk ngejar kaya secara cepat, mungkin sekarang saatnya kita pelan-pelan bangun kaya secara mental. Karena uang bisa datang dan pergi. Tapi mental kaya kalau udah terbentuk bakal jadi bekal yang tahan lama. Dan itu yang bikin kamu bukan cuma jadi orang sukses, tapi juga orang yang utuh. Kalau kamu mau lebih serius melatih mental kaya ini, mungkin kamu bisa mulai dari buku-buku yang pernah dibaca Buffett atau Elon Musk. Kalau kamu penasaran sama bukunya, bisa cek di kolom deskripsi. Atau kamu juga bisa mulai rutin nulis jurnal tentang keputusan finansialmu. Bahkan kalau kamu butuh tools buat ngatur keuangan pribadi, sekarang banyak aplikasi keuangan yang bisa bantu. Tinggal cari yang sesuai kebutuhan.
Dan siapa tahu, dari langkah kecil itu, kamu pelan-pelan lagi ngebangun jalan jadi kaya. Dari dalam dulu, baru keluar. Semoga video kali ini bermanfaat dan see you di next video.